Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah hadir pada sesi konseling kelompok pada siang hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai sesi konseling kelompok, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dan saya sendiri yang akan memimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, saya akan bertanya kepada teman-teman, apakah sudah pernah melakukan bimbingan kelompok? Belum. Sebelum memulai konseling kelompok, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling kelompok. Konseling kelompok merupakan pemberian bantuan dari konselor kepada konseling untuk memecahkan masalah yang dialaminya. Adapun tujuan konseling kelompok untuk menyelesaikan permasalahan teman-teman sekalian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan asas-asas yang akan digunakan dalam bimbingan kelompok. Seperti akan menggunakan asas kerahasiaan, di mana kita akan merahasiakan permasalahan teman-teman pada konseling kelompok pada hari ini. Dan kemudian asas kesukarelaan. Jadi apakah teman-teman yang datang ke sini dengan kesukarelaan? Ya. Selanjutnya kita akan menggunakan asas keterbukaan, di mana asas keterbukaan ini kita akan saling terbuka untuk mengungkapkan masalah yang dialami. Baiklah, di sini kita akan melakukan sesi perkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri yang akan memperkenalkan, nama saya Intan sebagai konselor pada hari ini. Selanjutnya saya persilakan kepada. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lulu dari kelas 10. Selanjutnya saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Lina dari kelas 11. Perkenalkan, nama saya Rina dari kelas 10. Perkenalkan, nama saya Putri dari kelas 12. Baiklah, apakah teman-teman sebelumnya apakah teman-teman setuju melakukan bimbingan kelompok pada hari ini? Setuju. Jadi sebelum kita memulai, saya berjanji akan menjaga kerahasiaan dalam bimbingan kelompok pada hari ini. Baiklah teman-teman, jadi konseling kelompok pada hari ini kita akan di dalam ruangan ini kita tidak menceritakan permasalahan yang dialami untuk orang lain. Jadi permasalahan yang ada di dalam ini kita akan rahasiakan. Apakah kalian setuju? Setuju. Selanjutnya, sebelum memulai konseling kelompok, ada baiknya kita melakukan ice breaking, di mana apabila saya mengatakan kata ganjilnya disebut, dan kemudian apabila kata genapnya itu tidak disebut. Selanjutnya kita akan melakukan ice breaking, karena di sini saya melihat teman-teman semua kayak merasa ngantuk, letih, lesu. Ya, selanjutnya ice breaking kita pada hari ini yaitu di mana kita mengungkapkan huruf apabila ganjil disebut dan apabila genap tidak disebut. Contohnya Ibu bagaimana? Contohnya, apabila saya mengatakan angka 1, ya bilang 1. Kalau 2 jangan bilang 2 gitu. Entah. Ya, nanti. 1, 4, 7, 8. Kalau genap tidak disebut. Salah memang Ibu, konsentrasi. Lagi. Angka 1, 5, 8, 11, 2. Ya, karena saya rasa breakingnya sudah cukup. Selanjutnya saya akan memperjelas kembali apa yang dimaksud dengan bimbingan kelompok. Jadi di sini bimbingan kelompok itu di mana konselor akan memberikan
memberikan bantuan kepada konseling untuk mampu memecahkan masalah yang dialaminya. Kemudian di sini saya akan bertanya kepada teman-teman tentang masalah yang dialaminya. Saya persilahkan. Jadi untuk saudari Lulu, apa permasalahan yang dialaminya? Baik Bu, terima kasih kesempatannya. Jadi saya itu sering dipanggil ke ruang BK karena selalu terlambat ke sekolah. Biasanya itu jam 7.30 pagar sudah ditutup dan saya baru sampai. Nah, alasannya itu orang tua saya itu kadang karena jauh antara sekolah dan ke rumah saya itu biasanya itu memakan waktu 1,5 jam. Dan biasanya kalau bapak saya itu bangun pagi-pagi buat nganterin saya Bu. Nah, kadang juga kalau bapak kesiangan, kadang juga saya kesiangan ke sekolahnya Bu karena jarak rumah yang jauh. Kemudian untuk saudari Lina, Jadi begini Bu, kenapa saya terlambat ke sekolah itu? Karena pada malam hari itu saya membantu orang tua saya menjual sehingga jam-jam 3 malam, sehingga saya lambat bangun dan ke sekolahnya itu menjadi terlambat. kemudian saudari Rina. Terima kasih Bu. Di sini dimana alasan saya terlambat yaitu saya tidak mempunyai kendaraan Bu. Saya hanya jalan kaki ke sekolah dan saya biasanya terlambat karena itu Bu, terlambat bangun. Jadi itu yang membuat saya terlambat ke sekolah. Jadi adapun solusi dari permasalahan kalian terlambat ke sekolah yaitu seperti halnya saudari Lulu karena jaraknya ke rumah dengan sekolah sangat jauh, saudari Lina yang sering membantu orang tuanya, dan saudari Rina karena jalan karena faktor tidak adanya kendaraan. Jadi kalian harus mampu mengatur waktu kalian untuk bagaimana supaya tidak terlambat ke sekolah. Misalnya kalau pagi karena adanya jam untuk ke sekolah, harusnya misalnya cepat bangun sehingga tidak terjadi keterlambatan yang diinginkan. Dan apabila membantu orang tua, harusnya sebelum waktu untuk ke sekolah harus cepat-cepat bangun untuk bisa mengatur pekerjaan yang ada di rumah sehingga tidak terjadi lagi keterlambatan yang ada. Dan yang jarak rumahnya ke sekolah sangat jauh, kalau bisa datang lebih awal sehingga tidak terlambat ke sekolah, sehingga keterlambatan ke sekolah tidak terjadi lagi pada permasalahan berikutnya. Iya Ibu. Mungkin hanya itu saja solusi dari saya yang dapat saya berikan kepada teman-teman semua. Dan terima kasih atas kesempatannya pada hari ini karena telah menceritakan permasalahan yang telah dialaminya. Baik Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Baik, dan pada hari ini kita cukupkan sesi konseling kelompok kita karena durasinya sudah cukup. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.